وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, waskurulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qanifitin azani Allah iyyakum, alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini, bangun pada pagi hari ini dalam kondisi sehat walafiat. Ada yang kita makan, maka kata Nabi SAW itu adalah sebuah nikmat yang sangat besar. Alhamdulillah kita sampai di bab apa ini, ayo bacanya? Nazar. Kalau nggak ngerti bahasa Arab dikiranya nazar, nanti beda ya nazar. Nazar itu melihat. Nadoro yang dulu melihat. Nah, dalam Islam pada tahapan ketika seorang laki-laki menyenangi atau menginginkan seorang wanita untuk menjadi pasangannya, itu ada tahapan namanya nador, melihat. Tentu melihat di sini ya bukan ngintip ya. Kemarin kalau kita di bab Adabul Mufrad tuh yang ngintip-ngintip itu kata Nabi SAW dicongkel matanya itu lebih ringan daripada ngintip gitu. Makanya kantor di sini benar-benar melihat atas izin walinya. Jadi bukan ngintip, sekali lagi bukan ngintip. Aku mau nador calon istriku. Terus aku mau ngintip dia pas baru mandi. Nah, ini nggak benar. Nah, hari ini tuh banyak orang aneh. Istilah-istilah fikih diselewengkan untuk melakukan hal-hal yang bersifat pelanggaran. Nador adalah melihat wanita calon istri. Maka para ulama telah sepakat atas diperbolehkannya bagi seorang laki-laki yang akan menikah untuk melihat wanita yang akan dinikahinya. Dan wanita juga punya hak yang sama. Ya, artinya kalau ada yang mau menadori dia, ya kalian sebagai wanita ya boleh melihat yang bersangkutan juga gitu. Jangan merem gitu. Aku tak merem aja, yang penting dia ngelihat aku dan dia mau sama aku tak merem aja, aku nggak usah tahu dia laki-laki yang seperti apa modelnya, fisiknya kayak gimana, saya nggak perlu tahu. Enggak ya, semua punya hak untuk melihat. Nanti kalau cuma dibacakin doang, nanti sama orang-orang yang hatinya ada penyakit, orang-orang liberal itu, wah ini berarti nggak kesetaraan gender gitu. Orang-orang aneh lah pokoknya. Di antara dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, kuntu inda Nabi SAW, pada waktu itu aku pernah bersama Nabi SAW, fatahu rajulun, kemudian ada yang mendatangi beliau, seorang laki-laki, wa akhbaruhu, dan dia mengabarinya, annahu tazawwaja imra'atan minal ansor, bahwasanya dia menikahi seorang wanita dari Ansor. Faqala lahu Rasulullah SAW, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, anadorta, apakah kamu sudah melihatnya, ilaiha, kepadanya, apakah kamu sudah melihat kepadanya? Qala, dia menjawab, la, belum. Qala, maka kata Nabi SAW, fadhab, sana pergi, wandur ilaiha, lihatlah dia, wa inna fi a'yunil ansori syai'an, karena di dalam mata orang Ansor, wanita Ansor itu ada sesuatu. Gitu. Jadi sesuatu inilah ya, yang akan meneguhkan hati seseorang, lanjut apa enggak. Wah, berarti di matanya orang Ansornya ada yang jelek-jelek. Enggak, belum tentu. Terus jadi ini kode Nabi SAW, kalau mata orang Ansor itu bagus gitu loh. Sehingga nek kamu melihat, disitulah mungkin menjadikan ketertarikan pada hatimu. Gitu loh ya. Jadi bukan berarti kalau dikatakan gini terus, berarti matanya ini, matanya itu. Enggak. Ya. Jadi ini satu dorongan. Bahwasanya Nabi SAW punya sudut pandang, bahwasanya mata wanita Ansor itu ada sesuatu yang spesial. Lihat ini. Misal, contoh lagi, misal, Angga, kamu mau nikahin si Fulana? Ibu anu rong, cek rong.
juga penting anaknya Pak Yai iki insyaallah aman. Dek iki ngajar TPA, bagian madrasah diniyah. Nek jam pertama dek sing ngaji, jam keloro ning murid-muridé sing ngaji. Ya. Tontonan pas ngaji nih. Nah, pas dilihat ternyata suaranya merdu sekali. Nah, itu loh kayak gitu-gitu. Jadi Nabi tidak meminta untuk melihat semuanya bagus itu. Kalau terlalu semuanya bagus itu kan ideal banget. Nah, ideal banget kan tinggal kamu punya cermin enggak gitu. Kira-kira kamu tuh yuk kayak gitu apa enggak kan loh. Kan umumnya orang tuh kalau misal laki-laki taruhlah gitu, pengennya ya wanita tuh ya cantik, ya soleha, ya pinter, ya kaya, ya ini, ya itu. Nah pertanyaannya, kita laki-laki ngono enggak gitu, kita ganteng enggak gitu kan tanya gitu. Kita pinter enggak, kita kaya enggak, kita ini enggak, itu enggak gitu loh. Kalau kita ada banyak yang enggak gitu kan, ya enggak usah melihat harus semuanya full gitu. Dong Rafi. Kita harus punya sudut pandang satu atau dua aja yang memang itu menjadi bagian dari kita seneng nih gitu, menjadi bagian yang akan membuat hati kita itu celep ya gitu loh. Jadi nggak harus semua gitu. Wah, aku nih anaknya orang anaknya lurah moh gitu. Terus gue anaknya sopo kan gitu. Pertanyaan balik gitu gitu. Aku nih orang wong wedok sing dokter moh. Lah kowe iki dokter apa ora kan gitu pertanyaan gitu. Kowe iki aku nih orang wayu banget aku moh. Lah kowe iki ganteng banget apa ora kan gitu pertanyaannya. Jadi kita harus balikkan pada diri kita juga gitu. Karena ada orang-orang yang punya tuntutan terlalu tinggi, akhirnya jodoh itu lari gitu, bukannya mendekat malah lari. Khususnya yang udah tua-tua itu udah umur 40, umur 45, gitu, belum kawin-kawin gitu. Biasanya ya walaupun belum tentu juga. Biasanya itu ya karena pola dewi mempersulit diri sendiri. Kan Nabi SAW cuman ngomong orang Ansor tuh loh, deloken matanya itu. Kelihatan matanya itu loh. Itu dia ada sesuatu yang spesial, lihat gitu. Ya, jadi bukan berarti ada cacatnya, enggak itu. Justru cacat itu yang Nabi coba tutupi dengan mengatakan bahasanya matanya itu spesial orang Ansor. Kan ada tuh orang-orang yang matanya itu bagus itu. Mata bagus tuh nggak harus warnanya biru, enggak ya. Ada yang mungkin kalau hitam tuh hitamnya hitam banget gitu. Atau mungkin alisnya gitu kan tebel-tebel gitu. Ya standar cantik pada tiap masa itu beda-beda. Ya di Eropa itu pernah satu masa di Eropa itu cantik itu gemuk gitu. Pernah. Jadi istri-istri yang kurus itu suruh makan yang banyak gitu. Karena itu melambangkan laki-lakinya ini sukses, bisa ngopeni istrinya. Ya. Wanifidina azani Allah ayakum. Di antara hikmah nador adalah agar lebih melanggengkan kasih sayang di antara kedua pasangan. Gitu. Jadi begitu seseorang laki-laki ini punya satu poin yang membuat dia itu nancep gitu kan, celep gitu. Maka harapannya nanti kalau istrinya ini cerewet lah, apalah, nggak bisa masak lah apa, nah ini menjadi satu sebab bahwasanya si laki-laki ini tetap akan menerima si wanita itu. Wanita juga gitu. Jadi wanita tuh ya harus punya sesuatu yang lebih gitu loh. Apa nih gitu. Udah nggak bisa masak, gitu. Nggak kerja, ya paling nggak pinter ngopeni anak. Nggak pinter ngopeni anak, ya paling nggak punya jiwa amanah yang besar. Jadi kalau suaminya pergi jauh tuh, rumah itu pasti aman. Gak bakalan masuk ke wong lanang secara cepat-cepat. Ya. Atau mungkin punya kemampuan mengelola keuangan yang baik. Gitu. Agar kemudian seorang suami itu punya satu poin atau dua poin, bahkan banyak poin yang menyebabkan menilai bahwasanya istrinya atau pasangannya ini adalah wanita yang terbaik yang pernah dia temui di hidupnya setelah ibunya. Allah Ta'ala. Diriwayatkan dari Al-Mughirah bin Syu'bah annahu khataba imra'atan faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam bahasanya Al-Mughirah bin Syu'bah melamar seorang wanita. Maka Nabi SAW bersabda, undur ilaiha, lihat padanya. Fa innahu ahra ayyudama bainakuma. Itu akan melanggengkan. Oh, itu membuat lama. Ya, apa yang ada di antara kalian. Ayyudama bainakuma. Fa innahu ahra. Melanggengkan. Ahra ayyudama. Demikian yang bisa kita
sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.